Halo guys, balik lagi bareng aku Rian di channel Rian Prasetyo Utama, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang macam-macam konektor, ya macam-macam konektor yang biasa digunakan di antena atau microwave. Karena ada salah satu viewers yang request, kenapa kok jarang banget bahas tentang telekomunikasi atau tentang microwave. Nah, di video kali ini kita akan coba sharing mengenai jenis-jenis konektor, karena eh, sampai saat ini saya belum menggunakan, maksudnya belum bisa membuat video mengenai pembuatan antena dan sebagainya. Jadi kita akan belajar dulu mengenai konektornya, dengan harapan kedepannya saya akan mencoba membuat simulasi mengenai antena. Nah, jenis antena apa yang ingin saya buat, kalian bisa mengusulkan atau membuat ide, atau mungkin ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, jadi saat saya buat videonya kalian tidak ketinggalan. Nyalain loncengnya agar dapat notifikasi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi emang di video kali ini kita tidak menggunakan software ya, karena emang sebagai edukasi aja atau pengenalan aja. Jadi konektor, apa itu konektor? Jadi konektor ini biasanya sebagai penghubung ya. Misal kita punya antena, terus kita mau colok ke eh, signal generator atau ke VNA dan sebagainya. Nah, kalau kalian sering bermain di bidang telekomunikasi atau antena pasti tidak asing ya dengan konektor ini. Jadi konektor di sini tuh beda ya dengan konektor di optik. Biasanya kan kalau optik tuh ada LC, FC, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga ada jenisnya juga. Yang paling kita kenapa biasanya ada konektor male atau female ya. Male tuh yang biasanya yang nyolok, yang female tuh yang dicolok seperti itu. Tapi untuk orang luar biasanya tuh kita menggunakannya plug atau receptacle. Jadi plug itu biasanya yang bagian mengunci, receptacle itu bagian menerima, dari kata receive sepertinya. Jadi kalau kayak gini, ini yang plugnya, ini yang receptacle-nya yang menerima. Jadi kalau misal kalian ke luar negeri, mungkin beberapa orang nggak paham, kurang paham mengenai jenisnya itu male atau female, tapi pakainya plug atau receptacle seperti itu. Nah, kalau kalian bikin antena atau ingin menggunakan perangkat-perangkat microwave, kalian pasti bingung. Ini baiknya kita menggunakan konektor apa? Nah, sebenarnya menggunakan konektor ini tuh dibagi atau berdasarkan ya. Yang pertama power yang kita gunakan, kemudian yang kedua frekuensi yang kita gunakan, lalu yang ketiga adalah pengaplikasiannya. Nah, kita akan coba buka di salah satu web ya. Saya nemu lumayan bagus, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini dia membahas tentang berbagai jenis konektor yang ada, RF and microwave konektor. Jadi disesuaikan aja ya, apa namanya, konektornya itu berdasarkan apa gitu. Nah, yang paling sering digunakan misal seperti SMA. Nah, SMA ini dia dari singkatan subminiatur A ya. Jadi buat kalian yang masih nggak tahu konektor SMA atau apa singkatannya, nah ini adalah subminiatur A. Jadi dia memberikan deskripsinya, bentuknya seperti apa, terus frekuensi range-nya itu di situ 18 GHz. Nah, biasanya impedansinya tuh 50 ohm. Terus juga application-nya apa? Cocoknya untuk apa gitu kan ya. Lalu kita lihat lagi ada yang BNC, itu juga sering kita gunakan di Indonesia, BNC. Lalu ada TNC, nih sampai up to 11 GHz. Lalu juga ada Type C juga ada. Nah, ini untuk beberapa konektor lainnya ya. Kalian bisa lihat aja, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Kita coba lihat, di sini ada sebuah web. Ini juga mungkin akan saya taruh di deskripsi. Ini kelihatan nih, konektor power handling versus frekuensi. Yang tadi kayak tulisannya tuh di web yang pertama, SMA itu sampai 18 GHz, dia optimalnya di situ. Nah, ini kelihatan nih saat watts-nya, powernya rata-rata dengan frekuensinya nih. Dia maksimal up to 18 GHz, itu udah maksimal. Terus kita bisa lihat N dan TNC itu dia sekitar 15 ya, 15 GHz. 15 GHz atau 10, enggak, 15 ya, 15-an. Terus si type berapa, BNC berapa, itu bisa bisa kita lihat. Jadi emang emang di tabel ini tuh udah dilakukan pengujiannya, optimalnya tuh berapa. Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan konektor, oh saya punyanya konektor BNC untuk aplikasi ini, nggak bisa semuanya seperti itu gitu. Kayak misal TNC nih, dia cocoknya untuk apa, nih kelihatan nih, mobile communication. Jadi biasanya kayak perangkat telekomunikasi atau seluler tuh pakainya TNC.
kayak gitu. Terus kayak ini type N ini cocok untuk si ETV. Jadi kalau misal antena kalian ya, antena digital, ingin mencari sinyal digital, itu biasanya pakai memang biasanya pakai type N gitu. Oke, kita akan langsung bahas satu persatu konektornya. Yang pertama ada konektor SMA. Nah, konektor SMA itu bentuknya kecil biasanya, kecil. Jadi kalau misal kalian bingung ya, konektor SMA ini kecil bentuknya, biasanya warnanya emas ya. Dia ada yang seperti ini ya. Jadi ini tuh biasanya kita gunakan untuk port yang dia di pinggir. Biasanya ini digunakan untuk microstrip. Jadi coloknya tuh substrat dan antena microstrip itu kita dimasukkan gitulah. Tapi ada juga yang bentuknya seperti ini kalau nggak salah. Ada yang bentuknya seperti ini juga bisa kita gunakan. Nah seperti ini, jadi kayak disambungin ke kabel, atau yang seperti ini atau yang seperti ini yang biasanya untuk microstrip. Jadi kalau kita kelihatan ya, ini melnya nih kelihatan, dia yang ada plugnya itu yang ada ujungnya. Kalau female-nya itu yang nggak ada ujungnya. Oke, kita lanjut ke konektor BNC. Nah, BNC ini kita menghafalnya itu biasanya dia ada lingkaran-lingkaran, ulir-ulir kayak gitu nih. Nih biasanya tuh dikaitkan. Jadi saat diklik terus diputar seperti itu. Nah, untuk konektor-konektor ini semoga saya sempat ya, maksudnya kita akan coba buat cara mengkrimping antena-antena ini seperti apa ya. Kayak BNC ini sebenarnya ada tekniknya juga ya, untuk di crimpingnya. Jadi ini terus harus masuk kemana, terus nanti ini masuknya kemana, diselubung kabelnya. Terus biasanya tuh kabelnya kita pakai kabel koaksial, terus lilinnya kita potong juga masuk, terus kita crimp. Nah, crimpingnya tuh di bagian sininya. Tapi mungkin di video selanjutnya kita akan coba buat nih ide yang menarik untuk buat crimpingan konektor-konektor ini. Terus ini konektor TNC, biasanya N juga ya, bentuknya hampir sama. Bedanya dengan BNC itu biasanya N itu juga ulir seperti ini, cuman untuk ukuran sepertinya besar N ya, ukurannya sebesar N. Kan kelihatan ya bedanya ya dengan SMA, terus TNC dan BNC udah kelihatan ya. Dia biasanya kayak gini, dia sering juga digunakan untuk untuk TV juga sering kayak gini, extender. Bentukannya seperti ini juga ada cara crimpingnya khusus ya, seperti itu. Terus ada yang namanya N-launch ini biasanya untuk frekuensi tinggi, misal di atas 24, 40, 60 GHz itu dia pakainya N-launch ini. Kalau yang kayak SMA ini kan biasanya kita solder dan sebagainya. N-launch ini sistemnya dia dibongkar pasang ya, jadi karena frekuensinya tinggi, jadi dia kayak di baut gitu, di mur baut gitu, jadi bisa dibongkar pasang. Ini fungsinya N-launch, biasanya untuk frekuensi yang tinggi 24 GHz ke atas lah. Terus ada MET juga. MET konektor ini dia biasanya digunakan untuk militer, untuk di laut atau di pesawat turbulensi. Jadi digunakannya ini plug and receptacle-nya itu emang disesuaikan. Terus ada pengikatnya juga, jadi untuk mencegah goyangan biar tidak mudah terlepas. Jadi emang penggunaannya seperti ini. Ini ada mil salah satu ya, mil 26482 nih dari perusahaan ini ya, bentuknya hampir sama ya. Di ini ada plug, ada receptacle-nya. Mungkin sekian di video kali ini, singkat aja, tapi kita bisa tahu ya ini ada konektor type 1/2,3, bisa kita lihat ini, tapi saya ngambil dari web aja ya. Mungkin sekian video kali ini. Selanjutnya saya akan coba bikin buat mengenai telekomunikasi dan microwave ini, mengenai cara crimping, atau kalau misal lancar kita akan coba buat simulasi antena. Nah, antenanya mungkin kita akan coba pakai CST ya. Semoga aja lancar, prosesnya lancar. Untuk yang request video lainnya ditunggu aja, nanti akan saya coba mencari waktu untuk buat request kalian. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kebingungan bisa langsung aja cek di deskripsi. Oke, terima kasih, dadah.